Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rismayani, NPM 1801020014, semester 6A1 pagi. Program studi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sampel dan populasi dalam sebuah penelitian. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Populasi, apa itu populasi? Populasi ialah total dari subjek penelitian, sedangkan sampel ialah bagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Berikut beberapa pengertian populasi menurut para ahli. Menurut Jarwanto, populasi adalah jumlah total dari satuan-satuan atau individu-individu yang mau diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan dengan satuan analisis dan dapat berupa orang-orang. Menurut Netra, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat umum atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Nah, kemudian apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki gaya mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai yang diperoleh dari sebuah sampel inilah yang disebut dengan statistik. Sampel adalah sebagian dari populasi yang faktornya harus diteliti. Hal tersebut disampaikan oleh Jarwanto. Sedangkan menurut Sugiono, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta fakta yang dimiliki oleh sebuah populasi. Nah, jika populasi tersebut besar sehingga para peneliti tentunya tidak mendukung untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut, karena beberapa bandel yang akan dihadapkan seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut akan menjadi kesimpulan yang kemudian diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Nah, populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampelnya ialah merupakan organ. Sampel merupakan bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili dari total populasi yang ada. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak akan pernah terpisahkan. Melalui sampel ini, seseorang dapat melihat karakter dari sejumlah subjek pada suatu tempat tertentu. Apa langkah-langkah yang harus diambil dalam sebuah pengambilan sampel? Langkah-langkah dalam pengambilan sampel ialah pertama, objeknya harus jelas, yakni dengan menentukan target populasi. Yang kedua, buat daftar seluruh elemen dari unit populasi. Langkah ketiga yaitu menentukan sumber-sumber informasi yang akan digunakan. Selanjutnya menentukan jumlah anggota sampel, dan yang terakhir menentukan teknik sampel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sampel. Sampel terbagi menjadi dua, yaitu sampling probability dan sampling non-probability. Sampel probability terdiri dari sampel random sampling,
proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Yang kedua ada sampling non-probability. Sampel non-probability terdiri dari sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksiden, dan sampel purposive. Dalam penentuan ukuran sampel, yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian ialah antara 30 sampai dengan 500 orang. Yang kedua, sampel berkategori. Misalnya antara pria dan wanita, maka jumlah sampel dari setiap kategori minimal 30 orang. Yang selanjutnya, sampel berdasarkan jenis penelitian. Yang terakhir, sampel eksperimen sederhana. Sampel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Solvin, yakni N sama dengan N besar per 1 ditambah buka kurung N besar dikali E kuadrat, dengan keterangan N kecil merupakan sampel, N besar merupakan populasi, sedangkan E kuadrat ialah persentase kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.